Jadi, apa sih badan-badan usaha itu? Badan-badan usaha adalah kesatuan yang yuridis dan ekonomis dengan menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, apa aja sih jenis-jenis badan usaha itu? Mari kita lihat. Yang pertama ada BUMN. Kepanjangan dari BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara. Jadi apa sih itu BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara yang sepenuhnya modalnya dimiliki oleh negara. Berikut adalah karakteristik BUMN, yaitu bersifat membantu pemerintah dalam membangun fasilitas publik. Yang kedua, melaksanakan kebijakan strategis pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan BUMN. Tujuan BUMN memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengelola sumber daya strategis, menambah pendapatan negara, menjaga stabilitas ekonomi. Bentuk-bentuk BUMN yang pertama, persero, modal berbentuk saham, bertujuan mencari keuntungan negara sebagai pemegang saham mayoritas. Contoh, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia. Kedua, Perum, perusahaan umum, modal sepenuhnya milik negara, mengutamakan pelayanan umum tapi tetap mencari laba. Contoh, PT Pertamina dan Damri. Apa sih Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD? Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Modal BUMD sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan contohnya adalah seperti PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum dan Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, perorangan, atau kelompok. Bentuk-bentuk BUMS. 1. Perusahaan perseorangan. Dimiliki oleh satu orang, modal terbatas, tanggung jawab tidak terbatas. Contoh, warung dan toko kelontong. 2. Firma. Didirikan oleh 2 orang atau lebih, tanggung jawab tidak terbatas. Semua anggota aktif mengelola. Contoh, firma hukum, firma akuntan. Persekutuan komanditer terdiri dari sekutu aktif mengelola usaha, sekutu pasif penanam modal, tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Contoh, usaha kontraktor kecil. 4. Perseroan terbatas. Modal berupa saham, tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Badan usaha paling banyak digunakan. Contoh, PT Indofood, PT Astra Internasional. Korporasi. Korporasi adalah sebuah badan usaha resmi yang bertindak seolah-olah ia adalah individu di mata hukum, memungkinkan banyak orang berinvestasi dengan resiko pribadi yang rendah dan menjalankan bisnis secara terstruktur dan berkelanjutan. Keuntungannya ialah yang pertama, perlindungan tanggung jawab pribadi, 2, keamanan dan keberlanjutan bisnis, yang ketiga, akses ke modal. Dan kerugiannya ialah 1, proses pendaftaran yang panjang, 2, formalitas, protokol dan struktur yang kaku, 3, pajak berganda, dan 4, mahal. Selanjutnya, berdasarkan lapangan usaha. Yang pertama, badan usaha agrasis mengelola sumber daya alam, contohnya seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua, badan usaha industri mengelola bahan mentah menjadi barang jadi, contohnya seperti pabrik tekstil, pabrik makanan. Dan yang ketiga, ada badan usaha perdagangan menyalurkan barang dari konsumen ke produsen, contohnya seperti toko dan distributor. Lalu yang keempat atau yang terakhir, ada badan usaha jasa memberikan layanan, contohnya seperti bank, rumah sakit, dan transportasi. Jenis perusahaan internasional. Yang pertama, multinational company atau perusahaan multinasional. Multinational company adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dan memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara. Contohnya seperti perusahaan Unilever, Coca-Cola, dan Toyota. Yang kedua, international company atau perusahaan internasional. International company adalah perusahaan yang kegiatan utamanya berada di negara asal, tetapi melakukan kegiatan perdagangan ke luar negeri seperti ekspor dan impor. Contohnya, perusahaan ekspor kopi, tekstil, dan furnitur ke luar negeri. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan bersama oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Berdasarkan prinsip keluarga dan gotong royong, tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, menjadi bagian dari tanaman perekonomian nasional yang adil dan demokrasi, mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat. Contoh koperasi yang pertama, contoh koperasi konsumen,
seperti koperasi sekolah dan karyawan yang menjual kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada simpan pinjam, memberikan pinjam modal berbunga ringan. Hingga yang ketiga atau yang terakhir, koperasi produsen yang membantu untuk panen dan industri kerajinan.